Tentu aja. Aku akan membawamu ke neraka. Aku ini ngandung anak kamu. Antar aku ke rumah sakit. Selain neraka, tempat kamu gak ada di dunia ini. Ngerti? Dia bunuh aku. Hai Tania, aku gak bisa nyelamatin kamu, tapi aku bisa ngebantu kamu lebih cepat buat kesana. Lina, aku udah ngasih kamu tempat tinggal. Apa yang kamu lakuin sama aku? Emang itu semua karena kamu. Kamu tahu gak sih betapa capeknya aku pura-pura baik sama kamu, si gendut jelek satu ini. Lina, aku udah nganggap kamu sebagai saudara. Saudara? Kamu pikir orang gendut kayak kamu pantas jadi saudara aku? Tania, lebih baik kamu mati dengan tenang. Biarkan aku menjaga saudaramu ini. Felix, ini anak kamu. Apa kamu jaga bunuhnya? Jangan. Lepas. Kayak cuma mimpi buruk. Iya, jangan gitu. Orang yang paling aku cintai. Bagaimana bisa mereka mengkhianati aku seperti ini? Felix, apa-apaan itu? Dari mana kamu dapat foto ini? Jangan kira kamu bisa nyembunyiin semuanya dari aku. Kita cerai. Sudah sebulan, tapi dia masih belum sadar. Bu, udahlah. Kalau kakak ngeliat ibu di atas sana, pasti dia sedih juga. Putriku, dia tidak meninggal. Tapi dia hilang. Udahlah, Bu. Udah setengah bulan lebih. Dan kita nggak dapat petunjuk apa-apa kan? Udah nggak ada harapan, Bu. Keluar kamu dari sini. Apa yang kamu lakukan? Felix bilang, kalau dia ngeliat foto Tania, dia makin sedih. Kok cuma ngebantu dia kok? Jangan kamu sentuh barang-barang Tania. Anak dari perempuan gendut kayak kamu, itu gak pantas hidup. Lebih baik kalian berdua mati. Akhirnya kamu sadar juga. Gimana? Ada yang sakit? Siapa kamu? Saya dokter bedah plastik di rumah sakit ini. 15 hari yang lalu, saya menemukanmu pingsan di pinggir jalan. Itulah kenapa saya mengantarmu ke sini. Kamu tidak membawa identitas apapun. Ponsel pun kamu tidak bawa. Itulah kenapa kami belum bisa menghubungi keluargamu. Anakku. Bagaimana keadaan anakku? Apa dia baik-baik aja? Dokter yang merawatmu sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi kandunganmu tidak bisa diselamatkan. Mantan Presiden Grup Hartawan telah mengalami gangguan jiwa dan dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa Pulau Dewata. Apa yang terjadi pada grup hartawan? Grup hartawan mengalami banyak kemalangan selama setengah bulan ke belakang. Putri pertamanya menghilang secara misterius.
Itulah kenapa ibunya stres, lalu dia lompat dari lantai 30. Dan Tuan Santoso, dia mengalami gangguan jiwa. Hal itu menyebabkan dia dirawat di rumah. Kondisimu saat ini masih kurang cocok untuk menjalani operasi plastik. Aku mohon tolong aku. Aku akan menerima resikonya sendiri. Kenapa kamu mau mempertaruhkan nyawamu? Aku harus kembali dengan wujudku yang paling indah. Aku harus membalas semua dendamku pada mereka. Ini akan menjadi perjalanan panjang yang sangat menyakitkan. Apa kamu yakin? Tidak ada pilihan lain. Wow, indah sekali. Wow, cantik sekali. Kali ini, kamu bukan lagi Tania. Benar. Mulai sekarang, aku bukan lagi Tania. Aku adalah Elsa. Baru-baru ini, dunia desain perhiasan dikejutkan oleh kemunculan seorang desainer misterius, Elsa. Karyanya, Mata Neraka telah mendapatkan pengakuan besar di panggung internasional. Bahkan, keluarga kerajaan dan berbagai negara berlomba-lomba untuk memesan desainnya. Namun, semua tawaran itu ditolak. Menurut kabar yang beredar, Elsa sekarang kembali ke dalam negeri. Pak Felix, Ibu Elsa ini sangat berbakat. Tolong undang dia. Kalau tidak, kantor kita akan ada dalam bahaya. Tenang saja, Pak. Saya pastikan Nona Elsa menerima undangan kita. Kak, berita kepulanganmu sudah tersebar di media nasional. Semua orang membicarakanmu. Benar Kak Elsa, semua perusahaan perhiasan dalam negeri sedang berebutan untuk bekerja sama denganmu. Kak, grup hartawan mengirim undangan langsung dari Pak Felix. Mereka ingin kamu mendatangi pameran perhiasan mereka. Akhirnya, dia kepancing juga. Apakah kita akan menghadirinya? Tentu saja, kita harus datang. Baik, Kak. Felix, welcome to the home. Wah, memang benar hebat Felix bisa mengundang Elsa di sini. Bahkan Sultan yang mengundang saja tidak bisa, tapi Pak Felix bisa. Terima kasih semuanya. Saya sudah bilang, saya tidak akan mengecewakan kalian semua. Felix, pameran kali ini akan menjadi kesuksesan besar buat kamu. Makasih ya sayang, ini semua berkat kamu. Tapi aku bingung, kenapa Elsa mau menerima undangan kita? Hadirin sekalian, kita akan menampilkan yaitu kalung Mata Neraka yang didesain langsung dari Nona Elsa dan pertama kali ditampilkan di negeri ini. Ini dia. 3, 2, 1. Wah, bagus sekali. Ini emang benar-benar bagus. Wah, buatan Bu Elsa memang berbeda. Ini sangat bagus sekali. Sungguh karya yang luar biasa. Karya ini dipenuhi dengan kesan misterius, tapi juga bertenaga. Sama seperti Elsa. Dari desainnya, kayaknya Elsa memiliki kisah cinta yang tragis. Kenapa Nyonya Felix berpikir bahwa penderitaan saya berasal dari cinta? Wah, Nona Elsa cantik sekali. Benar, seperti Tuan Putri yang turun dari kayangan.
So misterius. Pasti jelek banget sampai harus nutupin mukanya kayak gitu. Senang bertemu dengan Anda, Pak Felix. Saya Elsa. Oh, maaf. Nona Elsa, saya senang Anda bisa menghadiri pameran perhiasan kami. Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi grup hartawan. Sebuah kehormatan bagi saya bisa menghadiri acara yang digelar oleh Pak Felix. Apalagi Pak Felix bukan hanya seorang pengusaha yang sukses, tapi juga suami yang baik. Nona Elsa terlalu memuji saya. Nona Elsa bisa berbagi inspirasi di balik karya ini. Inspirasi desain ini datang dari keluarga dan persahabatan. Elsa, menurut saya inspirasi Anda berasal dari kisah cinta yang tragis. Nyonya Felix, apakah menurut Anda kisah cinta saya menyedihkan? Bukankah Anda lebih mengetahuinya daripada saya? Kamu kenal saya? Anda pasti bercanda, Nyonya Felix. Bagaimana mungkin saya mengenali Anda? Kita ini adalah sesama wanita. Kita tahu betul bahwa pria bisa menjadi sumber penderitaan bagi kita. Sepertinya Nona Elsa pernah disakiti oleh seseorang. Saya jadi penasaran. Siapa laki-laki yang tega menyakiti Nona Elsa? Seorang pria buta yang tidak bisa melihat permata di tangannya. Elsa, aku nggak bisa memahami penderitaannya. Karena aku sangat beruntung memiliki pria seperti Felix di sisiku. Lina, Felix, welcome to the hell. Nyonya Felix memang sangat beruntung bisa mendapatkan pria yang luar biasa seperti Pak Felix. Kayaknya Elsa suka banget ya jadi pusat perhatian. Nona Elsa adalah bintang utama malam ini. Jadi sudah seharusnya dia menjadi pusat perhatian. Aku mau urus kerjaan dulu. Kamu mau ngurus pekerjaan atau seseorang? Pak Felix, kenapa Anda ada di sini? Saya ingin mengembalikan anting ini kepada pemiliknya. Kalau begitu, bolehkah saya meminta tolong satu hal? Apa itu? Bantu saya untuk mengenakannya kembali. Anting ini sangat indah. Sama seperti kamu. Pak Felix terlalu berlebihan. Saya masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan Lina. Lina, dia terlalu sensitif. Apa yang kalian lakuin? Elsa, sebenarnya apa sih yang kamu mau? Kamu tahu kan, dia udah punya istri. Nyonya Felix, Anda salah paham. Pak Felix datang kemari untuk mengembalikan anting saya. Lina, jangan mikir yang enggak-enggak. Aku cuma mau kembaliin antingnya aja. Gak ada yang lain kok. Semenjak kamu datang, kamu terus ngedeketin Felix. Kamu pikir aku nggak tahu rencana kamu? Nyonya Felix, saya tidak paham maksud Anda. Lina, kita masih butuh kerjasama dengan Elsa. Jadi jangan buat ini semakin rumit. Kerjasama? Sejak kapan? Kerjasama harus ada tatapan mesra kayak tadi. Jika keberadaan saya membuat Nyonya Felix tidak nyaman, saya bisa membatalkan kerjasama ini. Kamu mau misahin aku sama Felix kan? Terus kamu pura-pura jadi baik dan aku yang kelihatan jahat. Lina, cukup. Kalau gitu, biarin aku lihat anting yang katanya berharga itu.
Nina, bagus gak antingnya? Aku ngedesain sendiri loh, jadi cuma aku deh yang punya. Cantik banget, Tania. Kamu emang hebat deh. Kamu Tania? Tania? Siapa itu? Kenapa Nyonya Felix berpikir bahwa saya adalah Tania? Anting itu yang desain Tania. Dan gak ada satu orang pun yang tahu selain dia. Memang benar, anting ini bukanlah desain saya. Saya mendapatkan sketsa desainnya secara kebetulan. Tapi sepertinya Nyonya Felix mengenal pemilik asli desain ini. Apakah Anda cukup dekat dengannya? Hubungan saya dengan Tania bukan urusan kamu. Yang penting, kamu dapat desain itu dari mana? Bagaimana saya mendapatkannya itu juga bukan urusan Anda, Nyonya. Lina, cukup! Ini hanya sepasang anting. Kenapa kamu mempermasalahkannya begitu keras? Jangan lupa, siapa dirimu? Tapi jika Nyonya Felix mengenal dengan pemilik asli desain ini, saya harap Anda dapat memperkenalkannya kepada saya. Jangan coba-coba main sama saya. Kalau kamu terlalu ikut campur, kamu akan bertemu dengan pemilik desain ini dalam kubur. Kita baru pertama kali bertemu, Nyonya. Kenapa Anda menganggap saya sebagai ancaman? Lina, jaga sikap kamu ya. Dia yang menggoda suamiku lebih dulu. Sepertinya Nyonya Felix tetap salah paham kepada saya. Saya pikir saya bisa berteman dengan Pak Felix. Tapi sepertinya saya harus menjaga jarak mulai sekarang. Nona Elsa, saya senang bisa berteman dengan Nona. Dasar wanita murahan! Nah, cukup! Jangan berlebihan. Felix, kamu ngedorong aku demi dia. Nona Elsa, saya minta maaf ya. Nona Lina mungkin sedikit emosi. Saya akan coba berbicara pada di rumah. Ayo. Elsa, lihat aja nanti. Saya ingin mengembalikan anting ini kepada pemiliknya. Kalau begitu, bolehkah saya meminta tolong satu hal? Apa itu? Bantu saya untuk menenangkannya kembali. Ini semua baru permulaan. Semua rasa sakit yang kalian berikan padaku akan kubayar satu persatu. Ya! Tania itu udah mati! Nggak mungkin hidup lagi! Jadi jangan bertindak bodoh dan merusak rencanaku. Merusak rencanamu? Atau kamu takut aku merusak citra dirimu di depan Elsa? Jangan lupa ya, semua yang kamu punya sekarang itu karena aku. Orang yang udah ngebunuh Tomoya itu kamu, bukan aku. Jangan pikir kamu bisa cuci tangan ya. Kalau kebenaran terungkap, kamu juga akan ikut terseret. Kamu pikir aku takut? Kamu pikir aku nggak tahu rencana rahasiamu? Aku tahu kamu udah mindahin ayahnya Tania kan secara diam-diam. Sayang, kamu dengerin aku ya. Aku ngelakuin ini semua demi masa depan kita. Perusahaan lagi bagus-bagusnya. Gak mungkin kita ngelakuin kesalahan di saat seperti ini. Gak usah banyak omong. Sampai sekarang pun polisi nggak nemuin mayatnya Tania. Dan aku akan cari tahu siapa sebenarnya Elsa dan apa hubungan dia sama Tania. Sayang, jangan gegabah ya. Dengerin aku. Kita masih butuh Elsa. Masih butuhin Elsa? Itu akalan-akalan kamu gak sih? Supaya dekat terus sama dia. Oke, kalau kamu gak percaya sama aku, malam ini aku bantu kamu nyelidikin dia. Gimana? Masa sih kamu gak bohongin aku? Aku gak mungkin membahayakan semua ini cuma karena wanita. Percaya sama aku. Oke. Tapi kalau sampai aku tahu kamu mau nyelamatin dia, aku bongkar semua. Halo, ini aku. Selidiki perempuan bernama Elsa dan cari tahu
semua informasi tentang dia, terutama masa lalunya. Lihat, apakah dia ada hubungan dengan keluarga Anya? Baik, bagaimana dengan bayarannya? Oke, aku akan transfer sebagian uang muka, dan sisanya akan aku gandakan setelah kamu mengerjakan. Arya, Lina sudah mulai mencurigai siapa aku. Dia mencari seseorang untuk menyelidiki identitasku. Dia hanya curiga, belum memiliki bukti. Jangan sampai kamu melakukan hal yang mencurigakan. Lanjutkan sesuai rencana. Selain itu, papaku telah dipindahkan oleh Felix. Bantu aku mencari di mana keberadaannya. Aku takut mereka akan mencelakainya. Tenang aja, aku akan cari tahu. Kamu harus ekstra hati-hati dengan tingkah Lina. Siapa tahu dia menyiapkan sesuatu untuk melawanmu. Baik, aku mengerti. Kabari aku secepatnya jika ada kabar terbaru. Felix, aku akan membuat kamu kehilangan semua yang kamu miliki saat ini. Nona Elsa, dengan kecantikan dan bakat yang Nona miliki, apa tidak tertarik untuk menjadi artis? Nona Elsa, perusahaan saya tertarik untuk menjadikan Nona Elsa sebagai brand ambassador. Apakah Nona tertarik? Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya tetap memilih sebagai desainer perhiasan. Karena itu adalah passion saya. Pak Felix, apakah Anda sedang mencari Nyonya Felix? Nyonya Felix baru saja pergi. Saya sempat melihatnya tadi. Sepertinya dia dalam suasana hati yang buruk. Wanita memang kadang mudah terbawa emosi. Saya akan menenangkannya saat di rumah. Maaf ya Nona Elsa, membuat Anda tidak nyaman. Saya harap Nyonya Felix tidak salah paham. Karena saya tidak bermaksud untuk mengganggu hubungan kalian berdua. Ini bukan salah Nona. Lina memang agak sedikit sensitif. Saya dengar Anda dan Nyonya Felix akan segera merayakan ulang tahun pernikahan pertama kalian. Jika Anda berkenan, saya ingin merancangkan cincin sebagai hadiah permintaan maaf saya. Nona Elsa sampai tahu hal ini? Ini sungguh merepotkan Nona. Ini bukanlah masalah yang besar. Tapi saya harap Pak Felix dapat merahasiakannya untuk saat ini. Saat nanti Pak Felix memberikannya kepada Nyonya Felix, Anda bisa berkata bahwa itu adalah desain saya. Dengan begitu, mungkin saja kita bisa menghilangkan kesalahpahaman ini. Bagaimana menurut Bapak? Nona Elsa sungguh perhatian ya. Dengan bantuan Nona, saya yakin Lina pasti menyukainya. Oh, kalau begitu, di kartu nama ini ada alamat studio saya. Jika Pak Felix punya ide, silahkan datang ke studio saya. Nona Elsa sungguh desainer yang berdedikasi ya. Saya kagum dengan Nona. Nanti saya akan datang ke studio Nona untuk berdiskusi lebih lanjut. Baik Pak Felix, saya sangat menantikan kunjungan Anda. Sayang, kamu jangan marah lagi ya. Sebentar lagi kan hari pernikahan kita yang pertama. Aku udah nyebut kejutan buat kamu. Aku kira yang kamu pikirin cuma Elsa. Enggak sayang, Elsa itu cuma bagian dari strategiku untuk memperkuat perusahaan. Oke. Tapi kalau aku tahu kalau dia ngedeketin kamu ada niat lain, aku nggak akan ngebiarin dia hidup dengan tenang. Ya. Biasanya kalau aku ngajak kamu keluar, kamu selalu nolak. Kamu bilang sibuk. Kenapa tiba-tiba datang? Bukannya kamu baru mengajak kedua kali? Lina sudah menyuruh orang untuk mencari informasi tentangmu. Tapi kamu tenang aja. Informasi yang dia terima adalah informasi yang palsu. Kalau gitu, sekarang aku udah bisa lebih tenang. Untuk berjaga-jaga, kamu bisa baca ini.
Arya, makasih. Kalau bukan karena bantuan kamu, rencana aku nggak mungkin bisa berjalan sebaik ini. Kamu gak usah berterima kasih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi. Arya, aku selalu penasaran. Kenapa kamu terus-terusan membantu aku? Di saat orang lain mungkin langsung menjauhi aku, tapi kamu tetap ada di sisi aku. Kamu selalu membantu aku. Aku gak tega lihat kamu menderita. Yang aku mau, orang-orang yang telah menyakitimu merasakan hal yang sama. Aku tahu Arya, kamu benar-benar tulus membantu aku. Tapi sampai saat ini, aku belum bisa menemukan papa aku. Aku gak bisa terus-terusan membiarkan dia dalam posisi yang bahaya. Kamu selesaikan urusanmu dengan Felix dan Lina. Urusan papamu, percayakan saja padaku. Arya, maaf. Saat ini aku masih belum pantas untuk membicarakan cinta. Aku akan membalas semua ini setelah aku menyelesaikan dendamku. Halo Nona Elsa, saya ingin membahas desain cincin lebih lanjut. Apa saya bisa datang hari ini? Tentu saja, Pak Felix. Kebetulan, saya juga ingin berbicara dengan Anda. Silakan Anda datang kapanpun itu. Sesuai rencana. Nyonya, informasi tentang Nona Elsa ada di dalam. Elsa benar-benar gak ada hubungannya sama Tania. Kok bisa ya? Apa aku yang terlalu curiga? Oke, kamu boleh pergi. Tapi tetap awasin ya gerak-geriknya. Kalau ada yang mencurigakan, lapor saya. Baik, Nyonya. Elsa, kamu ada hubungannya atau enggak sama Tania? Tapi kalau kamu berani deketin Felix, aku nggak mungkin tinggal diam. Bener kan dugaan aku? Jalan. Kita bisa menambahkan lingkaran berlian kecil di sini dan juga di bagian ini. Kalian ngapain? Berani-beraninya kamu menggoda suami saya. Semakin keras kamu memukulku, semakin Felix akan merasa kasihan padaku. Lina, kamu gila ya? Lina Elsa, kamu gak apa-apa? Nyonya, kenapa Anda menampar saya? Gak usah pura-pura polos deh. Kamu berani menggoda suami saya. Dan tamparan saya tadi gak ada apa-apanya. Lina, kamu buta ya? Kita lagi bahas desain cincin. Desain cincin? Sejak kapan kepala perusahaan terbesar hartawan harus ikut turun tangan? Atau jangan-jangan ini akal-akalan kalian biar bisa kencan diem-diem? Lina, aku yang nyuruh Elsa untuk merahasiakan ini. Aku cuma mau ngasih kamu kejutan. Kejutan? Felix. Aku ini gak bisa dibego-begoin. Nyonya, Pak Felix datang kemari karena benar-benar mau menyiapkan kejutan untuk Nyonya. Jadi, Nyonya jangan salah paham. Felix. Aku ini gak bisa dibego-begoin. Nyonya, Pak Felix datang kemari karena benar-benar mau menyiapkan kejutan untuk Nyonya. Jadi, Nyonya jangan salah paham. Lina, cukup! Lina Elsa, saya minta maaf ya. Saya akan membawa Lina pulang. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Kalau kamu mau bikin gaduh, di rumah aja. Jangan di sini. Ini aku. Nyonya, saya sudah meletakkan buahnya di sini. Nanti saya bawakan sarang burung walet untuk Anda. Elsa pikir hanya dengan memiliki wajah cantik, dia bisa menggiring aku, singkirin dia buat aku. Dan aku pengen lihat bagaimana dia bisa menggoda pria setelah ini.
Lina, kalau kamu mau memberikan aku pelajaran, maka aku akan bermain sesuai rencanamu. Wah, jatuh sendiri. Kerjaanku udah selesai. Jangan sampai lupa uangnya. Lina, kamu pikir ini cukup untuk menakuti aku? Ini baru awal dari mimpi burukmu. Lahan di dekat Sekolah Dasar Santo Yosef II dan pasar akan dilelang pertengahan kedua tahun ini. Lokasinya sangat strategis karena berdekatan dengan mal besar. Rapat selesai sampai sini. Semuanya keluar. Keluar! Halo Elsa, kamu di mana? Aku di rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit mana? Rumah sakit Dewata Medikal. Ya udah, kamu tunggu di sana ya. Aku ke sana sekarang. Nona Elsa nggak apa-apa. Mana lukanya? Aku nggak apa-apa. Aku cuma jatuh dari tangga aja kok. Luka kayak gini dibilang nggak apa-apa. Felix, aku nggak tahu aku berbuat salah apa sama Nyonya Lina sampai dia begitu membenciku. Aku harap supaya kamu bisa menjelaskannya kepadanya, supaya dia nggak salah paham terus sama aku. Kamu tenang aja, aku akan beresin semua ini. Aku janji, aku nggak akan biarin siapapun nyakitin kamu lagi. Ya udah, kamu istirahat ya. Aku mau keluar sebentar. Halo sayang, bukannya kamu lagi rapat ya? Kok kamu nelfon aku sih? Apa ini perbuatanmu? Suruh orang untuk mencelakai Elsa kan? Aku kira kamu nelfon aku karena kangen sama aku. Taunya demi perempuan jalang itu ya? Jawab! Ini perbuatanmu kan? Dia udah berani ngegoda suami aku. Harusnya dia tahu resikonya. Kamu benar-benar keterlaluan ya? Kalau kamu terus deket sama dia, aku akan kasih dia pelajaran yang lebih buruk. Sekali lagi kamu menyentuh Elsa, jangan salahin aku kalau aku tidak mengenal belas kasihan. Lina, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertingkah sombong. Nona Elsa, kenapa belum istirahat sih? Pak Felix, kamu bisa nemenin aku di sini bentar nggak? Udah, nggak usah sungkan. Panggil Felix saja. Kalau gitu, kamu juga cukup panggil aku Elsa. Iya Elsa, aku bakal nemenin kamu di sini. Oh, Kenapa? kayaknya ada sesuatu deh di mata aku. Mana-mana? Coba aku lihat ya. Tuan Felix, gawat. Foto Anda dengan Nona Elsa telah tersebar. Sekarang saham perusahaan telah turun. Kita harus gimana? Foto apa? Saya nggak tahu tentang ini. Saya sudah kirimkan SS ke Bapak. Bapak bisa melihatnya. Pergi ke kantor. Sekarang juga. Baik, Pak. Felix, aku ngeliat trending topik hari ini. Apakah ini akan mempengaruhi hartawan grup? Udah, nggak usah khawatir. Aku bisa kok ngatasin ini. Tapi semua ini salah aku.
Seharusnya aku nggak minta kamu buat nemenin aku. Udah, jangan terlalu dipikirin. Kebetulan aja lagi ada paparazi waktu itu. Tapi gimana mungkin ada paparazi di rumah sakit? Pasti seseorang sudah membocorkan informasiku ke media. Aku tahu siapa pelakunya. Udah, kamu istirahat aja ya. Biar aku yang ngurus semuanya. Oke? Oke, makasih ya Felix. Ini akan selalu menjadi tontonan terbaik sepanjang sejarah. Akhirnya kamu ingat pulang juga. Kamu kan yang nyuruh orang untuk ngambil foto itu? Kalau kamu gak mau orang lain tahu, jangan lakuin. Kamu udah berani selingkuh. Kenapa takut ketahuan? Apa kamu tahu? Berapa nilai saham hartawan grup yang anjlok karena ini? Kamu udah selingkuh. Harusnya kamu tahu konsekuensinya. Kenapa sekarang baru khawatirin harga saham turun? Itu udah sepantasnya. Jangan paksa aku, Lina. Felix, kamu gak capek kita berantem terus? Kita baikan ya? Aku gak bisa hanya diem dan nunggu. Halo? Hotel udah dipesan kan, Pak? Sudah siap, Nyonya? Bagus. Kue sama bunganya juga jangan lupa disiapin ya. Baik, Nyonya. Makasih, Pak. Halo sayang, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Kamu ingat kan? Iya, aku ingat. Tapi ada rapat penting yang harus aku hadiri. Ya udah. Tapi kamu datang ya. Aku udah siapin kejutan buat kamu. Felix, dulu aku bisa naklukin hati kamu. Dan sekarang, aku akan lakuinnya. Kamu antarkan cincin ini ke kantor hartawan kamu. Dan berikan langsung kepada Felix. Jangan lupa sampaikan pesan yang tadi aku bilang. Baik, Kak. Felix, di hari ulang tahun pernikahanmu, apakah kamu akan mengkhianati istrimu sekali lagi? Pak Felix, asisten Ibu Elsa datang untuk menemui Anda. Asisten Elsa? Ya Pak, apakah saya biarkan masuk? Ya udah, suruh dia masuk. Baik Pak. Pak Felix, ini ada hadiah dari Elsa. Ia meminta aku untuk mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk Anda. Di mana Elsa? Kenapa bukan dia yang datang sini? Sekarang ia telah bersiap untuk keluar negeri karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Luar negeri? Apa dia tidak memberitahu Anda? Siapkan mobil, saya turun sekarang. Gimana Nona Elsa? Baru saja ada telepon seseorang untuk menyiapkan mobil BMW hitam di basement. Sepertinya dia akan pergi ke... Felix, kenapa kamu ada di sini? Elsa, kamu di sini? Jangan tinggalin aku ya. Jangan pergi. Felix,
Kamu masih mempunyai istri kamu. Aku nggak mungkin jadi orang ketiga dalam pernikahan orang lain. Kamu kan tahu, aku cinta sama kamu. Kita baru bisa bersama kalau kamu menceraikan istriku. Apa-apain ini? Kamu udah pulang? Kenapa semalam nggak ke hotel? Tanda tangan. Kamu mau cerai sama aku? Aku mau kita pisah baik-baik. Aku akan ngirim kompensasi yang pas buat kamu. Gak butuh kompensasi dari kamu. Kita udah melalui begitu banyak hal buat bersama. Terus kamu ninggalin aku gitu aja? Apapun yang kamu bilang, itu gak akan merubah keputusanku. Tanda tangan. Rasa mimpi kamu. Kamu gak akan bisa lepas dari aku. Felix, jangan harap kamu bisa cerai dari aku. Mau kemana kamu? Ke tempat yang gak ada kamunya. Rasin. Emang kamu gak takut? Aku bongkar semua rahasia kamu. Aku paling benci ya orang yang ngancam aku. Berani ya kamu nampar aku? Buat kamu nyesel. Bukan cuma aku yang bersalah atas kematian Tania. Kamu juga ikut andil. Kalau aku terjatuh, kamu juga akan ikut terseret. Ini semua pasti karena Elsa kan? Kamu udah terobsesi sama dia sampai kamu ninggalin aku. Aku akan bunuh si perempuan jalang itu. Sekali lagi kamu menyentuh Elsa, kamu tahu. Felix, kenapa kamu ngelakuin ini? Aku sudah mentransfer 200 juta. Setelah pekerjaan selesai, 300 juta sisanya akan langsung kukirim. Mama, sebentar lagi mereka akan membayar atas semua yang telah mereka lakukan. Coba bilang, apa sih yang kurang dari aku dibanding Elsa? Kenapa Felix ninggalin aku demi dia? Nyonya, Anda adalah wanita yang luar biasa. Mungkin Tuan Felix tidak tahu bagaimana cara menghargai Anda. Felix, kenapa kamu ngelakuin ini? Nyonya, jaga diri Anda. Anda sedang mabuk. Siapa aku mabuk? Aku nggak mabuk kok. Nyonya, enggak. Pekerjaanmu sangat bagus. Aku sudah mentransfer 300 juta sisanya seperti yang sudah dijanjikan. Lina, kamu baru saja menggali kuburanmu sendiri. Felix, kenapa kamu ngelakuin ini? Nyonya, jaga diri Anda. Anda sedang mabuk. Siapa aku mabuk?
Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your call has been forwarded to an automatic... Tiga, dua, satu. Hari ini ada plan khusus ya? Ini adalah acara khusus buat kamu. Untuk merayakan hari kebebasan kamu. Iya, tunggu aku ya. Aku segera datang. Felix, kamu pikir ini awal kebahagiaan? Tidak. Ini hanyalah awal dari mimpi burukmu. Hari ini kamu menawan banget. Tunggu aku di sini. Aku punya kejutan buat kamu. Oke, tunggu ya. Kejutan ini sangat besar. Ku harap kamu gak akan ketakutan. Tania, siapa yang berani bisa melakukan ini? Lina. Enggak. Lina nggak tahu kata sandi Tania. Lalu siapa? Felix, kayak baju aku kesempitan deh. Cocok sih, cuman agak sedikit ketat aja. Oke deh. Enggak. Ini nggak mungkin. Jangan kira kamu bisa nyembunyi semuanya dari aku. Kita cerai! Felix, aku pikir kamu pria yang tidak takut apapun. Ternyata kamu juga takut arwah yang menuntut balas ya. Cincin itu... Felix, bagus ya cincinnya. Pakein dong. adalah cincin Tania. Tania? Akhirnya, kamu mengenaliku. Ternyata kamu masih hidup ya? Benar kata orang, kamu ini bernasib baik. Bahkan jatuh jadi jurang pun, kamu masih hidup. Benar. Bahkan Tuhan gak tega untuk meloloskan kalian gitu aja. Aku dipertahankan untuk melakukan satu alasan. Untuk menyeret kalian semua ke neraka bersamaku. Kamu pikir, kamu bisa menghancurkan aku dengan ini?
nggak punya kekuatan untuk melawan kamu. Kenapa kamu sampai jatuh cinta ke aku? Kenapa? Kenapa aku nggak berani? Aku cuma mau mengembalikan semua yang udah kamu lakuin ke aku selama ini. Aku nggak suka kan rasanya. Ini yang kamu dapatkan kalau kamu berani mempermainkan aku. Kamu benar kamu bunuh aku sekarang. Silakan, bunuh aku. Tapi semua sudut ruangan ini ada kamera CCTV. Begitu kamu nyentuh aku sekarang, kamu akan langsung masuk ke penjara. Ternyata kamu tetap sama kayak dulu ya. Aku kira kamu sekarang jauh lebih kuat. Ternyata tidak sama. Pengecut. Kenapa? Tampar aku. Tampar. Gak berani juga. Kalau kamu berani ngerapel aku, kamu gak akan ketemu ayahmu seumur hidup. Oh ya? Kalau aku gak bisa temuin papa aku, maka kamu juga gak akan bisa berkuasa. Ingat ya, ini belum berakhir. Aku akan membuatmu menyesal. Aku tunggu. Siapa yang akan menyesal lebih dulu? Halo. Halo. Ini aku. Dia udah pergi. Awasi dia. Laporkan kepadaku setiap gerak-geriknya. Baik, Nona Elsa. Laksanakan. Halo? Arya. Felix udah tahu siapa aku. Aku takut dia akan mencelakai papa aku. Kamu jangan khawatir. Aku sudah menemukan petunjuk. Aku akan mengamankan papamu secepatnya. Oke. Aku mau seseorang dihabisi. Aku akan segera kirim lokasi dan fotonya. Uangnya akan aku langsung transfer ke kamu. Semakin larut malam, semakin mudah manusia tersesat. Dan saat itu terjadi, buruanku akan jatuh dalam perangkap tanpa bisa melarikan diri. Minum sendirian itu membosankan. Gimana kalau aku yang Kamu siapa? Gak penting siapa aku. Gimana kalau kita minum bareng? Gimana kalau kita pindah tempat yang lebih private? Lapor, Pak. Di hotel ini terdapat dugaan prostitusi. Tolong segera bereskan. Selamat malam. Kami menerima laporan dugaan prostitusi di kamar ini.
Mohon ikut kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik. Selamat menikmati kejutan ini. Siapa aja yang tahu kalau kamu datang ke kantor polisi buat jemput saya? Saat ini belum ada yang saya beritahu, Pak. Terus pulang aja. Baik, Pak. Kamu kan yang nyuruh orang untuk ngambil foto itu? Kalau kamu gak mau ketahuan, jangan ngelakuin. Kamu udah berani selingkuh. Kenapa takut ketahuan? Kamu udah selingkuh. Felix. Tania, bukan aku yang ngebunuh kamu. Tania, Tania. Pak Felix, berita Anda dengan Nyonya Lina tersebar luas. Ada apa? Silakan lihat sendiri, Pak. Cari tahu siapa yang menyebar foto itu. Baik, Pak. Kalau semua orang menyukai drama ini, maka aku akan menambahkan bumbu lagi. Felix, nikmati saja kehancuranmu. Ini baru permulaan. Wah! Saya nggak peduli. Saya mau berita ini lenyap sore ini. Saya nggak peduli berapapun biayanya. Pakai cara apapun. Baik, Pak. Saya akan menangani segera mungkin. Ini semua perbuatanmu kan? Kamu yang membayar ini semua untuk jadi trending. Pak Felix, Anda tidak sopan sekali. Bagaimana Anda bisa mendapatkan jawaban yang Anda mau? Aku tahu. Ini semua permainanmu, Elsa. Felix, ini baru permulaan. Nikmati saja kehancuranmu selangkah demi langkah. Elsa, kamu benar-benar berani buat aku malu di depan semua. Apa? Tuan Felix, Nona Lina terjatuh dari tangga. Dia tidak sadarkan diri dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ternyata dia tahu ya kapan harus terjatuh. Jangan kira saya mudah tertipu dengan trik murahan seperti ini. Sepertinya aku datang di saat yang kurang tepat. Sebenarnya aku lagi mau nyariin kamu. Tapi ternyata kamu yang datang ke sini. Kayaknya kita punya ikatan batin ya. Sepertinya memang kita punya koneksi yang spesial. Oh iya, aku tahu kamu suka kue ini. Tadi kebetulan aku lewat, jadi aku belikan buat kamu. Jadi kamu datang ke sini cuma buat ngasih kue ini? Sebenarnya ada berita yang lebih penting yang aku ingin sampaikan padamu. Berita? Berita apa? Tadi pagi aku lihat ada berita viral soal selebriti. Sepertinya ini ulah Felix. Jadi ternyata dia berusaha ngalihin perhatian media. Tapi kamu tenang aja. Aku sudah menyuruh orang untuk menurunkan beritanya. Oke, kalau gitu kita suruh influencer kita untuk menaikkan skandal buruk si Felix. Kamu tenang aja.
Biar aku yang urus. Oh iya, papa aku gimana? Demi mempertahankan posisinya, Felix tidak memindahkan papa. Apa? Kamu yakin? Aku sangat yakin. Dan aku sudah menyelidikinya. Tapi kamu tenang aja. Aku sudah menyembunyikan papamu di tempat yang lebih aman. Terima kasih banyak, Arya. Apa kata Felix? Dia mau kesini? Setelah aku menelpon Tuan Felix, dia langsung menutup telepon tanpa berbicara. Apa? Aku udah separah ini dan dia nggak peduli sama sekali. Mana Felix? Kasihin sekarang juga HP-nya ke dia. Tuan Felix sedang sibuk menangani masalah. Dan saat ini, dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Masalah? Jangan bilang perusahaan lagi ada masalah besar. Bukan masalah perusahaan, tetapi tentang Anda dan Tuan Felix. Tentang aku? Gak mungkin. Kok bisa ya? Ini pasti ulah dia kan? Keluar. Keluar! Cari seseorang. Foto detailnya udah saya kirim. Temuin dimanapun dia berada. Sayang, aku dijebak. Foto-foto itu nggak benar. Kamu harus percaya sama aku. Ngapain kamu kesini? Aku datang ke sini untuk menjengukmu. Gak usah seneng dulu. Aku masih istri sahnya Felix. Kalau kamu kesini buat ngeliat kejatuhan aku, kamu bakal kecewa. Bukannya kamu penasaran apa yang terjadi pada wajahmu di balik perban itu? Maksud kamu apa sih? Sepertinya kamu kurang peduli ya pada diri sendiri. Kamu sudah terluka begitu parah, tapi kamu tidak penasaran. Muka aku. Dengan wajah seperti ini, masih berani untuk bersaing denganku. Jadi apa bedanya? Tetap menikah atau bercerai sekarang? Semua ini pasti ulah kamu kan? Kamu kan yang udah main trik semalam? Setidaknya kamu masih punya otak untuk berpikir. Perempuan jalan, kamu udah ngancurin hidup aku. Jangan harap kamu akan tenang ya. Ada apa ini? Gak apa-apa, suster. Teman saya ini hanya belum siap menerima kenyataan bahwa wajahnya sudah rusak. Dia hanya sedikit emosional. Lepasin! Akan bunuh perempuan jalan ini. Tuan Felix, karena saham perusahaan sedang anjlok, Dewan Direksi memutuskan untuk mengadakan rapat darurat dalam waktu 30 menit lagi. Dasar orang tua licik itu. Bisa-bisanya mengadakan rapat darurat di saat seperti ini. Pasti ini ada sesuatu. Pak Felix tahu nggak berapa persen saham kita yang turun gara-gara skandal ini? Semuanya tenang. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Felix, skandal ini memberikan dampak yang sangat besar pada grup hartawan. Tidak bisa dianggap sepele. Saya rasa Anda sudah tidak layak menduduki posisi presiden direktur. Supaya adil, mari kita voting. Siapa yang mendukung Felix tetap menjabat? Silakan angkat tangan. Sangat menghargai bantuan Anda kali ini. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih kami untuk Anda. Saya hanya membantu, jadi tidak usah. Pak Dedi, gak apa-apa Pak, diterima saja. Kedepannya kami akan sangat membutuhkan bantuan Bapak untuk terus mengawasi keadaan di grup hartawan. Baiklah, kalau gitu saya terima. Terima kasih, Tuan Arya dan Nona Elsa. Buat apaan sih ini? Aku sakit banget. Panggil dokter sekarang. Nyeri setelah pengobatan adalah hal yang normal. Mohon bersabar. Sayang, kenapa bisa seperti ini? Tenang aja. Aku belum mati kok. Kamu nggak perlu repot-repot datang ke sini.
Sayang, kamu jangan marah ya. Kita telah dipermainkan oleh Tania. Tania? Maksud kamu? Elsa adalah Tania. Dia telah melakukan operasi plastik. Dan dia kembali untuk balas dendam pada kita. Jadi benar selama ini dia adalah Tania. Emang aku ada ngerasa yang aneh sih. Terus rencana kamu apa sekarang? Sebentar lagi, ulang tahunmu kan? Aku akan mengumpulkan para direksi dan media. Dan saat itu, kita tunjukkan kemesraan kita. Dan skandal itu akan terbantahkan secara alami. Pak Felix, mengenai berita buruk Anda yang beredar selama ini, bagaimana tanggapan tentang Anda? Nyonya Felix, mengenai skandal Anda tentang orang yang berada di samping Anda adalah bodyguard. Bagaimana dengan lokasi dia sekarang? Apakah masih bekerja? Mengenai skandal yang melibatkan saya dan istri saya ingin klarifikasi. Saya tidak pernah terlibat dalam prostitusi. Dan itu hanyalah jebakan dari orang-orang yang telah menjatuhkan saya. Lalu, bagaimana Anda bisa berada di kondisi itu? Apakah Anda mabuk? Luka di wajah saya ini akibat kecelakaan beberapa waktu lalu. Dan saya sempat depresi karena takut suami saya ninggalin saya. Karena itulah kita berantem. Sayang, aku gak peduli dengan itu. Aku udah pernah bilang, kita akan melewati ini dengan sama. Sayang, harusnya aku gak mencurigai kamu. Mulai saat ini, kita jadi suami istri yang kompak ya. Ya, tentu aja. Dan kepada para dewan, saya ingin berjanji. Saya akan bekerja lebih keras untuk membangun kembali kepercayaan publik dan membawa perusahaan berjaya kembali. Dasar perempuan jalan. Masih punya muka ya kamu datang ke sini? Tentu saja. Pak Felix sendiri yang mengundangku ke sini. Gak mungkin. Dia aja tahu kamu Tania. Jadi mana mungkin dia masih mau menghubungi kamu? Kenapa tidak? Bahkan setelah tahu siapa aku sebenarnya, dia lebih menyukai wajahku yang cantik ini dibanding wajahmu yang rusak itu. Kenapa? Kamu pasti sedang mencari pengawal itu kan? Tapi sayangnya, kamu gak akan pernah bisa menemukannya lagi. Kamu tahu dia di mana? Aku gak bisa memberitahumu dia sedang berada di mana. Tapi satu hal yang bisa aku pastikan, dia gak cuma punya foto-fotomu, tapi juga punya rekaman suara yang begitu menarik. Jadi semua ini rencana kamu? Kita sudah menjadi sahabat begitu lama. Tapi siapa sangka, ternyata suaramu itu begitu menggoda ya. Oh, atau bagaimana kita putar di sini agar semua orang bisa mendengarnya? Kamu kan yang menyembunyiin dia. Makanya aku gak bisa nemuin dia. Setidaknya otakmu itu masih bisa berpikir ya. Dasar perempuan jalang. Jangan harap kamu bisa merebut Felix ya dari aku. Rina. Maaf, tapi aku tidak tertarik pada sapu. Rina? Kamu kenapa sendirian di sini? Kamu kan yang undang Elsa ke sini. Elsa? Dia datang? Aku tahu dia sebenarnya siapa. Dia Tania kan? Dia kesini cuma buat ngancurin kita. Sayang, aku nggak tahu kenapa dia bisa ada di sini. Tapi kalau memang dia ada di sini, pasti dia punya rencana lain. Kita nggak boleh terprovokasi. Felix, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kalau kita bisa bunuh dia sekali, berarti kita bisa bunuh dia yang kedua kalinya. Felix, kalau kita bisa bunuh dia sekali, berarti kita bisa bunuh dia yang kedua kalinya. Jadi hubungan Tania menghilang memang ada hubungannya dengan Felix. Ini bakal jadi berita viral untukku besok. Tapi kasihan keluarga Tawan. Memelihara seorang penyianat. Gua virali besok.
Pertunjukan sudah dimulai. Mari kita lihat bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah ini. Ada apa ini? Pak Felix, gawat. Semua yang Anda katakan tadi terdengar jelas. Tuan Felix, para media menolak untuk mengangkat telepon dari tim PR kita. Dikarenakan insiden tadi malam sudah menjadi trending topik pada saat ini. Dan kemungkinan popularitasnya akan terus meningkat. Sudah aku duga. Gimana reaksi para pemegang saham? Untuk saat ini, belum ada pernyataan resmi dari mereka, Pak. Tuan Felix, ada beberapa polisi yang ingin bicara dengan Anda. Ya udah, suruh mereka masuk. Sekarang, polisi datang untuk menangkap Lina. Aku akan mendapatkan foto yang terbagus. Itu, Lina udah keluar. Ayo, polisi datang. Baiklah Lina, ayo kita mainkan babak terakhir ini. Aku pikir Pak Felix akan tumbang. Pagi ditangkap, tapi sore sudah dibebaskan. Padahal istrinya sendiri udah mengakui keterlibatannya dia dalam hilangnya Tania. Kok bisa ya secepat itu dia keluar? Jadi Pak Felix membawa bukti bahwa keluarga hartawan memiliki gangguan mental. Jadi nggak punya cukup bukti untuk melibatkan dia dengan kasusnya Tania. Tahu dari mana kamu informasi ini? Dari pacarku yang kebetulan sebagai polisi. Arya, aku dengar Felix dan Lina sudah dibebaskan. Tolong cari tahu berita ini, apakah benar atau tidak. Apakah semua usahaku selama ini akan sia-sia? Tuangkan di dalam minuman. Apa tidak setelan? Tapi ini nggak akan bunuhnya kan? Enggak, cuma bikin ketagihan aja, Pak. Terus ini ada 12 juta. Anggap ini sebagai DP. Selesainya akan dikirim lunas ke rekening. Tuan, kartu dan obat sudah saya serahkan sesuai dengan rencanakan ke asistennya. Tania, sekarang giliranmu merasakan bagaimana rasanya dihancurkan dan dipermalukan di depan semua orang. Kak Elsa, ini kopinya udah siap. Aku taruh di situ ya. Jangan lupa diminum. Ya, thank you. Ada apa?
Masih ada yang mau dikatakan? Kak Elsa, sejak kapan di sini? Selama ini aku selalu memperlakukanmu dengan baik, kan? Gini, caramu memperlakukanku. Kak, aku minta maaf, Kak. Maafin aku. Aku hilang. Simpan saja permintaan maafmu itu untuk polisi. Mereka pasti lebih menyukai kisahmu. Kak. Pak Felix, saham perusahaan kita turun drastis. Bagaimana ini, Pak? Beberapa hari ini pihak anggota dewan telah menjual saham mereka. Dan ini berkasnya, Pak. Buatkan saya kontrak untuk menjual 40% saham milik saya. Hah? Bagaimana, Pak? Apakah Bapak benar-benar yakin untuk menjual saham mereka? Jangan banyak tanya. Buatkan saja kontrak. Baik, Pak. Siap, Pak. Elsa, aku nggak akan biarin kamu menang semudah itu. Uangnya sudah aku transfer. Pastikan semua saham yang baru saja dijual oleh para Dewan Hartawan Group, kamu beli semuanya. Papa, Mama, Hartawan Group adalah hasil kerja keras kalian. Aku pasti akan merebutnya kembali. Kamu berhasil menghubungi Elsa. Berapa banyak saham yang berhasil ia akuisisi sejauh ini? Sudah, Pak Arya. Saat ini, Nona Elsa telah membeli 20% saham dari Hartawan Group. Oke, saya mengerti. Pantau terus dan jangan kasih celah. Felix, kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya? Kamu salah besar. Halo Tuan Felix, Anda tenang saja. HP yang kugunakan untuk menelpon asisten Elsa telah kuhancurkan. Dan Nyonya Lina setelah pulang dari kantor polisi, Dia sudah marah berkali-kali. Tapi Anda tenang saja. Dia tidak mencurigai Anda sebagai pelakunya. Felix, ternyata kamu selama ini manfaatin aku dan jadiin aku kambing hitam. Kamu mau ngebuang aku gitu aja? Oke, kita lihat siapa yang lebih dulu kau. Felix, demi kamu, aku udah ngehianatin keluarga hartawan. Dan ngehianatin sahabat aku sendiri. Tapi apa balasan dari kamu? Hah? Saya udah kirim foto dan abisin dia sekarang. Saya akan bayar 800 juta. Oke. Nyonya, saya sudah menyiapkan sup untuk Anda. Taruh aja di situ. Halo sayang, aku udah nemuin caranya buat nyingkirin Elsa. Kamu cepat pulang ya. Nona, Lina baru saja menelpon Tuan Felix. Dia bilang dia sudah punya cara untuk menyingkirkan Anda. Anda harus lebih berhati-hati. Jangan panik. Kamu hanya perlu tetap mengawasi Lina, biar aku yang akan menyelesaikan semuanya. Lina, aku bahkan belum sempat menghadapimu. Tapi kamu sendiri yang memberikan kesempatan emas ini kepadaku. Mari kita lihat siapa yang akan menang dalam permainan ini. Hari ini,
di depan para dewan direksi, secara sukarela, saya akan memberikan saham yang saya miliki senilai 40% kepada Nona Elsa. Elsa sudah memiliki 20% saham. Dengan tambahan 40% saham, maka dia resmi sebagai pemegang saham terbesar di Hartawan Group. Saya nggak setuju. Meskipun Elsa memiliki saham terbesar, tapi kan dia cuma seorang desainer. Bagaimana bisa kalian ngasih perusahaan sebesar ini ke tangan dia? Apa kalian yakin dia bisa benar-benar ngelola perusahaan ini dengan baik? Daripada mengkhawatirkan cara saya mengelola perusahaan, lebih baik Anda berpikir bagaimana cara Anda membersihkan nama Anda dari pembunuhan. Jaga yang mulut Anda. Dan jangan coba-coba hancurin reputasi saya hanya dengan omong kosong. Lina, Anda terlibat dalam kasus pembunuhan. Ikut kami sekarang juga. Pasti ini semua gara-gara kamu kan? Dasar pembunuhan jalang. Jika rahasia tidak ingin terungkap, sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Nona, semenjak Anda pergi, telah terjadi banyak hal. Dan tentang kematian Nyonya Susan, itu bukan kecelakaan. Apa maksudmu? Sebelum jatuh dari lantai atas, saya melihat Nyonya Susan bertengkar hebat dengan Lina. Saya punya bukti kalau Nyonya Susan didorong oleh Lina. Aku akan membuat mereka membayar ini semua. Suci, aku minta tolong padamu untuk terus mengawasi keluarga Lina dan Felix. Jika ada pergerakan terbaru, segera hubungi aku. Lihat ya kamu, awas aja. Kak, saya kalah. Anda semakin handal saja bermain catur, Paman. Papa kok main catur lagi? Dokter kan udah bilang supaya Papa banyak-banyak istirahat. Baru datang, langsung mau mengatur Papa. Iya. Kamu juga? Kamu tumben punya waktu buat nemenin papaku main catur? Kebetulan hari ini lagi nggak ada pasien, makanya aku temenin papamu main catur. Dokter Arya memang anak yang baik. Masih muda, tenang dan bertanggung jawab. Tipe pria seperti ini yang paling cocok dijadikan pasangan hidup. Papa. Oke, kalau begitu, mulai hari ini saya akan menganggap Anda sebagai papa mertua saya. Dan Anda tidak boleh menarik kata-kata Anda kembali. Tentu saja tidak. Justru aku lebih senang kalau itu sampai terjadi. Elsa, maukah kamu menjadi pacarku? Anak ini bisa diandalkan. Kalau kamu bersamanya, Papa akan merasa tenang. Iya, aku bersedia. Katakan, pada hari Nyonya Tania jatuh dari balkon, apa yang sebenarnya terjadi antara kalian berdua? Saya cuma bertengkar biasa kok, Pak. Saya nggak ngebunuh dia. Saya difitnah, Pak. Semua bukti sudah ada. Saksi mata melihat kamu menariknya ke tepi balkon. Masih mau mengelak? Enggak. Itu semua nggak kayak yang dipikirkan kalian. Dia kok, Pak, yang kehilangan keseimbangan. Bukan saya yang ngedorong dia. Oh, jadi wanita itu secara kebetulan jatuh dari balkon saat berdebat denganmu? Pak, dia udah baik banget, Pak, sama saya. Jadi, saya nggak mungkin tega buat ngecelakain dia. Kalau kamu tidak bersalah, jelaskan ini. Ada bukti transaksi antara kamu dengan seorang pembunuh bayaran. Untuk apa kamu membayar seseorang dengan jumlah yang besar tak lama setelah kematian Nyonya Tania? Kita harus menemukan lebih banyak bukti
agar Lina mendapatkan hukuman yang pantas. Kami sedang menyelidiki kasus keuangan Lina dan Felix. Ada beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan yang bisa menjadi bukti tambahan. Bagus. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Mereka harus membayar atas semua yang sudah mereka lakukan. Dan juga kita harus mengatur ulang struktur perusahaan ini. Karena skandal mereka sangat berdampak besar sekali. Kita harus mengambil langkah pemulihan. Ya, prioritas utama kita sekarang adalah menstabilkan perusahaan. Saya ingin perencanaan restrukturisasi selesai dalam waktu secepat mungkin. Baik, saya akan berkoordinasi dengan tim. Jika ada perkembangan, saya akan memberitahu Anda. Keadilan akan ditegakkan. Aku akan memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Ini di mana? Ya, mas kamu ya. Ada yang datang untuk menjamin kamu. Siapa? Gak tahu. Lihat aja sendiri. Salah Elsa. Lihat aja. Kak Elsa, aku mendengar kabar kalau Lina sudah keluar dari penjara. Siapa yang berani menjamin dia keluar? Belum tahu, namun sepertinya dia bukan orang biasa. Kita harus waspada. Kita harus tahu siapa orang yang berani membantunya. Perintahkan orang-orang kita untuk mengawasi setiap gerak-geriknya. Aku nggak akan membiarkan dia bisa bergerak bebas gitu aja. Baiklah, Lina. Ayo kita mainkan babak terakhir ini. Felix, akhirnya kamu sadar. Aku kira aku bakal kehilangan kamu selamanya. Udah, gak usah nangis. Kita harus segera temuin cara untuk menjatuhkan Elsa. Iya, dia udah bener-bener ngambil alih grup hartawan. Kalau kita nggak segera bertindak, kita akan hancur. Elsa, aku baru mendapatkan kabar. Lina dan Felix kembali bersama. Mereka pasti sudah merencanakan sesuatu. Takut ada orang. Bisa diem gak sih? Aku lagi fokus ini. Ini ada orang deh. Siapa itu? Keluar! Ini saya. Pak Felix. Malam-malam gini ngapain di sini ya, Pak ya? Kita kesini cuma buat ngambil dokumen penting yang ketinggalan kok. Cek. Ya, oke, segera ke sana. Elsa, kami menemukan Felix dan Lina namanya Lina. Seperti yang aku duga, bawa mereka ke sini. Felix, Lina, aku penasaran. Apa yang kalian lakukan di ruang keuangan perusahaan tengah malam begini? Jangan senang dulu, Elsa. Diam kalian! Kalian benar-benar berpikir kalau aku tidak tahu rencana kalian.
Maksud kamu apa? Ini adalah bukti bahwa kalian telah mencoba memalsukan laporan keuangan perusahaan. Aku sudah menyimpan semua catatannya. Tinggal menunggu waktu untuk menjemput kalian. Kok kamu bisa tahu? Setiap langkah kalian sudah ada dalam kendaliku. Sekarang masih mau berbohong? Kamu mungkin bisa menang sekarang, Elsa. Tapi ini belum berakhir. Biarkan mereka pergi. Kita masih belum selesai dengan mereka. Aku mau menjatuhkan mereka sekali untuk selamanya. Semua ini salah kamu, Felix. Kita udah masuk perangkap Elsa. Dan dia punya bukti. Salahku. Sekarang salahku. Kalau bukan karena tingkah bodohmu itu, kita nggak akan ketahuan. Terus kita mau gimana sekarang? Dia nggak bakal ngebiarin kita lolos gitu aja. Masih ada satu rencana. Aku tahu. Hartawan Group baru aja mengeluarkan produk terbaru. Dan aku juga tahu kalau produk mereka itu memiliki cacat kualitas. Kalau kita bisa menyebarkan berita ini, maka Hartawan Group akan hancur bersamaan dengan reputasi Elsa. Tapi apa rencana kamu kali ini bener-bener berhasil? Kalau dia bakal ngebuktiin kalau rencananya palsu. Percaya sama aku. Kalau rencana ini berhasil, Hartawan Group bakal hancur karena Elsa nggak punya waktu untuk mengundurkan diri. Oke? Ini adalah bukti bahwa Hartawan Group memiliki kecacatan pada produk. Dan kalau kamu mengekspos ini akan menjadi berita besar. Felix, kalau informasi ini benar, maka akan ada kerugian besar di Hartawan Group. Tapi, apa kau yakin tidak ada manipulasi di sini? Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Lagi pula perusahaan ini sudah merugikan banyak orang kan? Elsa, kita sedang ada masalah. Media besar sedang meliput tentang cacat produk yang kita miliki. Seluruh internet sedang membicarakan masalah ini. Dan saham kita juga semakin menurun. Sudah kuduga, Felix dan Lina tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti dalang di balik ini semua. Tapi bagaimana kalau berita ini semakin membesar? Apa benar produk yang kita miliki itu memiliki cacat seperti yang mereka katakan? Beberapa produk memang ada cacat minor, tetapi sudah dalam tahap proses pergantian dan perbaikan. Mereka pasti sengaja membesar-besarkan masalah ini untuk menyerang kita. Oke, jadi kita sekarang harus bagaimana? Segera lakukan konferensi pers. Kita akan membongkar permainan kotor Felix dan Lina. Oke, aku akan menyiapkan semuanya secepatnya. Felix, Lina, kalian pikir ini akan berakhir dengan mudah? Terima kasih kepada semua media dan tamu yang hadir hari ini. Mengenai laporan yang menyebutkan bahwa ada masalah kualitas pada produk terbaru Hartawan Group, hari ini saya ingin memberikan klarifikasi di sini. Nona Elsa, apakah tuduhan bahwa produk Hartawan Group memiliki cacat itu benar? Benar, bahwa ada beberapa produk yang memiliki cacat kecil dalam produksi tertentu. Tetapi ini bukanlah masalah yang besar yang seperti diberitakan di luar sana. Kami telah menarik semua produk yang bermasalah dari pasar kami. Dan kami telah memastikan untuk mengambil langkah-langkah agar tidak ada konsumen yang dirugikan. Lalu, apakah Anda percaya bahwa ada pihak yang menyebarkan berita ini secara palsu? Kami memiliki cukup bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah kampanye fitnah yang disengaja. Dan yang melakukan ini semua bukan orang lain, melainkan Lina dan Felix. Hah? Apakah berarti ini Felix menyebarkan informasi palsu? Kami akan mengambil langkah hukum bagi mereka yang berusaha mencemarkan nama baik perusahaan. Tidak akan ada toleransi bagi manipulasi semacam ini. Elsa bener-bener licik. Dia ngembaliin keadaan, tapi dia malah nyerang kita. Ternyata perempuan itu lebih berbahaya dari yang kita kira. Dia nggak cuma ngancurin kita dari grup hartawan,
Tapi sekarang, dia ingin menghancurkan kita sepenuhnya. Terus kita mau gimana sekarang? Jangan sampai kita salah lagi. Tenang aja, ini belum berakhir. Aku masih punya satu kartu lagi. Maksud kamu? Kalau kita nggak bisa menghancurkan bisnisnya, kita hancurin aja orangnya. Elsa, semua sudah membaik. Tapi aku yakin Felix dan Lina tidak akan berhenti sampai di sini. Aku tahu mereka akan mencoba hal yang lebih berbahaya. Itulah sebabnya aku sudah meminta tim keamanan untuk meningkatkan pengawasan. Jadi kamu berpikir mereka akan menyerangmu secara pribadi? Iya. Jika mereka tidak bisa menghancurkan perusahaanku, mereka akan menyerangku secara langsung. Kalau begitu, aku akan memastikan semua dalam perlindungan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Besok waktu acara mulai, saya mau kalian membuat kekacauan yang besar. Bikin semua orang panik. Dan yang paling penting, bikin Elsa mendapatkan perlakuan spesial dari kalian. Tenang Pak Felix. Kami sudah terbiasa dengan pekerjaan seperti ini. Mau dijadikan kecelakaan atau kekacauan? Jangan biarin dia selamat tanpa luka. Dan saya pengen dia hancur sehancur-hancur. Lakukan dengan rapi. Saya nggak mau ada sedikit pun jejak dari kalian. Tenang Pak Felix. Kami sudah sangat profesional dalam hal ini. Elsa, aku masih khawatir tentang besok. Felix dan Lina pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Tim keamanan akan berada di tempat. Dan aku juga punya langkah cadangan. Tapi aku tidak ingin mereka menyakitimu. Jangan khawatir. Besok kita akan melihat siapa yang akan terjatuh dalam perangkap. Aku akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi. Dan aku tahu itu. Felix, emang kamu yakin rencana besok akan berhasil? Kalau terjadi sesuatu, kita akan sulit melarikan diri. Berhenti mengeluh. Kita nggak ada jalan keluar lagi. Kalau kita tidak menghancurkan Elsa sekarang, dia yang akan menghancurkan kita lebih dulu. Aku cuma mau mastiin kalau dia gak akan pernah bisa bangkit lagi. Dia nggak akan punya kesempatan lagi. Besok, kita nggak cuma menghancurkan acaranya, tapi juga hidupnya. Nanti saat aku berikan aba-aba, mereka akan beraksi. Oke. Selamat malam semuanya. Elsa, bersiaplah untuk mati. Felix, dengan ini, kamu akan dipenjara seumur hidup. Lepasin! Saya nggak ngelakuin apa-apa. Diam. Lina, kamu pikir kamu masih bisa pergi hari ini? Hari ini, kamu akan membayar harga dari semua perbuatanmu. Jangan mendekat. Dokter Arya, aku nggak segan-segan menghabisimu. Felix,
Sudahlah, semua sudah berakhir. Kamu tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Pak Felix, Anda sudah dikepung oleh polisi. Turunkan senjatamu dan menyerahlah sekarang. Pak polisi, silakan. Arya, akhirnya semuanya telah berakhir. Lina dan Felix telah mendapatkan hukuman yang pantas. Grup hartawan juga mulai kembali ke jalur yang benar. Rasanya seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Kamu benar. Penderitaanmu sudah selesai. Dan tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakitimu. Arya, aku sangat berterima kasih kamu. Karena berkat dukungan kamu, rencana balas dendam aku berhasil. Semua karena kamu. Kamu selalu ada di sisi aku, selalu mendukung aku. Tapi Elsa, ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Apa itu? Waktu aku kecil dulu, keluargaku jatuh miskin. Sekolah pun aku tidak bisa lanjut. Bahkan untuk makan sekalipun, aku tidak bisa. Lalu, ayahmu datang untuk membantuku. Hingga aku bisa seperti sekarang ini. Dan aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan membalas kebaikan. Papa aku memang orang baik. Aku sangat bersyukur bisa bertemu kamu dalam titik terendah aku. Elsa, Tania, maukah kamu menjadi istriku? Aku mau.